Di balik setiap angka dalam laporan keuangan, ada keputusan, ada risiko, dan ada cerita yang harus dipertanggungjawabkan. Dan Indofood sebagai perusahaan besar di Indonesia punya kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan. Pertanyaannya, apakah laporan keuangan Indofood 2024 benar-benar memenuhi tujuan pelaporan keuangan dan standar kualitas informasi yang seharusnya? Mari kita analisis Kita bongkar kualitas informasinya. dan kita lihat buktinya langsung dari laporan Indofood 2024. Untuk memahami laporan keuangan dari PT Indofood, kita harus tahu dulu siapa itu PT Indofood. PT Indofood adalah perusahaan Total Food Solution yang mengelola seluruh produksi makanan, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Indofood juga dikenal sebagai perusahaan besar dan juga kuat di berbagai bidang usaha dengan 4 kelompok usaha utama yang mendukung. Yang pertama yaitu ada produk konsumen bermerek, yaitu CPP, yaitu yang memproduksi berbagai produk seperti mie instan, dairy, snack, penyedap rasa, nutrisi, makanan khusus, dan juga minuman. Yang kedua yaitu ada kelompok usaha Bogasari, di mana bergerak di bidang tepung terigu dan juga pasta, serta didukung usaha perkapalan dan juga kemasan. Lalu yang kelompok usaha yang ketiga yaitu ada kelompok usaha agribisnis, di mana kelompok usaha agribisnis ini mengelola penelitian, pembibitan, pembudidayaan, dan juga pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, margarin, shortening, juga mengelola tebu, karet, dan juga tanaman lainnya. Lalu kelompok usaha yang keempat yaitu ada kelompok usaha distribusi, di mana jaringan distribusi ini terluas di Indonesia untuk menyalurkan produk Indofood maupun produk pihak ketiganya. Dengan skala operasi yang besar seperti ini, Indofood tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, tapi juga informasi keuangan yang dapat dipercaya. Karena itulah, laporan keuangan Indofood tidak boleh sembarangan. Laporan tersebut memenuhi tujuan pelaporan keuangan yang ditetapkan dalam standar akuntansi. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Indofood menegaskan bahwa laporan keuangan konsolidasian disusun sebagai laporan bertujuan umum yang mengacu pada PSAK dan IFRS. Hal ini memberikan jaminan bahwa informasi yang disampaikan dapat digunakan oleh investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi profitabilitas, kemampuan menghasilkan arus kas. Untuk mencapai tujuannya, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Indofood menerapkan seluruh karakteristik ini dalam laporan keuangan 2024. Yang pertama ada relevansi. Indofood menggunakan estimasi dan pertimbangan manajemen agar informasinya tetap relevan bagi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua ada representasi tetap. Indofood menyusun laporan secara lengkap dan netral menggunakan dasar akrual dan biaya historis serta nilai wajar untuk akun tertentu. Yang ketiga ada keterbandingan. Indofood menyajikan data tahun 2024 dan 2023 secara konsisten sehingga kinerja antar periode mudah dibandingkan. Yang keempat ada keterverifikasian. Indofood menjelaskan asumsi penting sebagai penentuan nilai wajar, tingkat diskonto, dan model arus kas sehingga dapat diverifikasi. Yang kelima ada ketepatan waktu. Indofood menerbitkan laporan keuangan pada 25 Maret 2025 menunjukkan ketepatan waktu pelaporan. Yang keenam ada dapat dipahami. Indofood menyajikan laporan sesuai PSAK dengan struktur jelas dan catatan lengkap sehingga mudah dipahami pengguna. Indofood merupakan entitas pelapor yang menyajikan laporan konsolidasian untuk seluruh entitas anak. Pelaporan keuangan mencakup laporan keuangan utama serta catatan atas laporan keuangan yang mencakup informasi kebijakan akuntansi, risiko keuangan, struktur grup, dan rincian transaksi yang signifikan. Dengan demikian, pelaporan Indofood telah memenuhi prinsip pelaporan entitas pelaporan sesuai PSAK 1. File Indofood menunjukkan seluruh unsur laporan keuangan yang ditetapkan PSAK, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan beban. Beberapa bukti langsung yaitu aset are classified as current and non-current based on the group expectation. Liabilitas pengungkapan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan rinci dalam catatan utang. Ekuitas bagian modal saham, tambahan modal store, dan saldo laba disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Pendapatan dan beban bagian laba rugi pencakup net sales, cost of goods sold, operation expense, dan komponen lainnya. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa seluruh unsur disajikan secara lengkap dan sesuai konsep dasar PSAK. Kebijakan akuntansi Indofood menjelaskan secara rinci bagaimana aset dan liabilitas diakui atau dihentikan pengakuannya. Contoh bukti pada pengakuan aset tetap fixed asset are stated at cost less accumulated depreciation. Hal ini menunjukkan bahwa aset diakui saat entitas memperoleh kendali dan biaya dapat diukur secara andal. Penghentian pengakuan. An item of fixed asset is discouraged upon disposal or when no future economic benefit are expected. Pernyataan ini konsisten dengan kerangka konseptual IFRS dan PSAK.
Laporan keuangan PT Indofood sukses makmur disusun sesuai standar akuntansi Indonesia dan juga regulasi OJK. Dalam penyajiannya, Indofood menggunakan dasar akrual dan juga sebagian besar memakai konsep biaya historis, kecuali untuk pos tertentu yang harus dinilai pada nilai wajar. Laporan disajikan dalam rupiah dan juga arus kas metode langsung. Untuk pengukuran, Indofood menerapkan nilai wajar pada beberapa aset dan juga instrumen keuangan, terutama saat pengakuan awal. Nilai wajar ini didasarkan pada saat harga pasar utama dan atau pasar yang menguntungkan. Sementara itu, aset dan liabilitas keuangan lainnya diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi, imbalan kerja dihitung menggunakan nilai aktuaria, dan juga pendapatan diukur dengan mempertimbangkan imbalan variabel yang tidak menimbulkan pembalikan di kemudian hari. Dalam pengungkapan, Indofood menyediakan informasi yang mendukung transparansi antara lain transaksi relasi, metode penilaian nilai wajar, dan juga penggunaan nilai independen serta berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, likuiditas, dan juga pasar. Indofood juga mengungkapkan standar akuntansi yang baru yang diberlakukan agar pengguna laporan keuangan itu memahami potensi dan juga dampaknya. Untuk konsep modal, Indofood mendefinisikan modal sebagai nilai total ekuitas. Indofood bertujuan untuk menjaga struktur modal yang sehat dan juga mendukung kelancaran operasional serta memberikan nilai optimal yang tinggi bagi para pemegang sahamnya. Indofood juga wajib memenuhi ketentuan cadangan minimal 20% dari modal yang disetor serta persyaratan modal tersebut dari perjanjian pinjaman. Pemantauan modal dilakukan menggunakan rasio not gearing. Secara keseluruhan, kebijakan pengajian, pengukuran, dan juga pengungkapan serta pengelolaan modal yang diterapkan Indofood memastikan bahwa laporan keuangannya tetap transparan, akurat, dan juga sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku. Dari analisis yang kami lakukan, jelas bahwa laporan keuangan bukan hanya kumpulan angka. Laporan itu dibuat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Dan agar informasi itu benar-benar berguna, laporan harusnya memenuhi karakteristik kualitatif mulai dari relevansi, representativitas, hingga dapat dipahami. Indofood menunjukkan penerapan prinsip-prinsip itu dalam laporan tahun 2024. Dengan memahami tujuan, kualitas informasi, unsur laporan, pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya, kita dapat melihat bagaimana Indofood mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pada akhirnya, laporan keuangan adalah cermin sebuah perusahaan, dan Indofood 2024 menunjukkan bagaimana transparansi dan kualitas dapat berjalan berdampingan. Terima kasih.